Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Ya, ini adalah Gcam Parrot 043 versi 40 ya. Di versi kali ini sudah support beberapa fitur, termasuk diantaranya sudah ada fitur watermark secara otomatis, serta videonya sudah sangat-sangat stabil. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial. Langkah yang pertama, silakan di-download terlebih dahulu APK-nya, yaitu Gcam Parrot versi 4.0. Linknya nanti tertera di kolom deskripsi di bawah video ini. Jika sudah di-download, langsung saja diinstal. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, karena tadi saya sudah menginstalnya, maka langsung saya buka. Dan seperti inilah tampilan awal dari Gcam Parrot versi 4.0. Perlu diketahui untuk Gcam ini tidak support config, jadi kalian harus melakukan setting secara manual. Adapun caranya, yang pertama kita masuk ke menu setting, kemudian more setting. Selanjutnya kita masuk ke menu advance, yang ini advance. Kemudian HDR control ini silakan dicentang ya teman-teman. Kemudian untuk social media depth fitur ini tidak perlu kalian centang. Jika sudah, kita kembali. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini untuk pengaturan gridnya disesuaikan dengan keinginan saja. Di sini saya pakai 3x3. Kemudian untuk framing hintnya bisa kalian centang ya. Selanjutnya untuk white balance ini bisa dicentang. Kemudian kita scroll ke bawah, untuk resolusinya kita pakai full resolution. Kemudian ini agar hasil foto selfie-nya tidak terbalik, silakan dicentang. Lalu untuk video stabilization pastikan dicentang ya. Kemudian silakan disamakan seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke modification setting ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan dicentang semua seperti ini. Lalu kita masuk ke auxiliary camera. Ini untuk mengaktifkan ultra wide-nya ya teman-teman. Auxiliary camera. Nah, ini silakan di-on-kan ya. Ini khusus untuk HP yang support ya. Silakan disesuaikan saja mana lensa yang mau diaktifkan. Di sini saya aktifkan 3 ya, yaitu main kamera, kamera utama, kemudian lensa ultrawide dan lensa makro saya aktifkan. Jadi di sini saya centang 3. Nah, sebetulnya kalian kalau HP kalian support langsung dicentang 4-4-nya juga boleh ya. Disesuaikan dengan HP yang dipakai. Jika sudah, kita back. Kemudian untuk selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian HDR plus enhance-nya ini saya pakai 27 ya teman-teman. Kemudian yang ZSL HDR-nya saya pakai 28. Kemudian untuk white balance-nya saya pakai standar Google Pixel 7. Untuk front kamera juga sama Google Pixel 7. Lalu untuk shasta faktornya standar 0 ya. Kemudian ini yang paling penting, yaitu di menu library patcher ya, atau lib patcher. Ini kita masuk. Nah, selanjutnya kita setting di masing-masing lensa. Pastikan ini kita on kan terlebih dahulu. Kemudian kita setting di masing-masing lensa ya. Kita setting di main kamera terlebih dahulu. Nah, silahkan ini boleh kalian samakan atau disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini sharpness-nya saya pakai 125. Kemudian untuk saturasinya saya pakai 1,5. Kemudian untuk dehaze-nya 0875, denoise-nya 1250. Selanjutnya untuk ISO nggak saya rubah, saya pakai default. Kemudian chroma-nya juga sama
default, lalu untuk luma denoise-nya 1375, kemudian untuk radius temporalnya 384, spatial denoise 1375, dan kontrasnya 125. Seperti ini, silahkan disesuaikan ya dengan kebutuhan. Nah, untuk saturasi ini sesuai dengan selera ya. Kalau kalian mau lebih gonjreng lagi, kalian bisa tambahkan sendiri. Kalau misalkan ini terlalu colorful, kalian bisa kurangi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya pakai 1,5. Kemudian setting juga di lensa selanjutnya sama seperti tadi atau menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini saya setting sama teman-teman, termasuk untuk lensa makronya juga ya. Kemudian di sini ada LDR button, ini bisa kita on kan. Jika sudah, kita back ya, kita keluar. Nah, di sini ada pengaturan video configuration, ini untuk mengatur video stabilizernya ada di sini ya, video configuration ini. Nah, di sini saya pakai session ID-nya 61444 sesuai dengan device yang saya pakai ya. Nah, untuk device yang lain silahkan disesuaikan ya, teman-teman. Di sini sudah banyak sekali pilihannya. Kebetulan device saya itu cocoknya di 61444, maka di sini saya pakai 61444. Untuk device yang lain silahkan disesuaikan. Nanti untuk kamusnya akan saya share juga di kolom deskripsi di bawah video ini. Setting semuanya ya, baik untuk 24, 30 dan 60 fps sama. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita back. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada watermark teman-teman. Nah, watermarknya ini bisa kita sesuaikan. Untuk logonya di sini saya pakai Google, atau bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian custom watermarknya ini saya isi dengan nama saya ya, nama channel saya Hakim TV Official, atau bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, jika sudah, kita back. Sudah selesai. Untuk pengaturannya hanya sampai di situ saja ya. Kemudian kita keluar. Maka Gcam sudah siap untuk digunakan ya. Nah, di sini saya mau review sedikit teman-teman. Untuk mengaktifkan watermarknya ada di sini ya. Ini untuk mengaktifkan watermarknya ada di sini. Untuk watermarknya ada dua pilihan ya. Kalian bisa user defined atau pakai yang transparan juga bisa. Nanti langsung kita praktekkan ya. Jika seperti ini nonaktif, seperti ini aktif, user defined atau transparan ya. Nanti langsung kita tes di order teman-teman. Kemudian ini pengaturan HDR plusnya, lalu ini pengaturan live fotonya ya, atau top shoot ada di sini. Kemudian di sini kita bisa mainkan juga sabernya, langsung ada di sini teman-teman. Untuk mesh methodenya ada saber, spatial Bayer, dan spatial RGB ya. Kemudian ini untuk pengaturan rasionya seperti itu. Di sini ada net size, portrait, kamera ya, video ya. Untuk videonya sudah sangat-sangat stabil teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk resolusinya bisa sampai 8K ya, tergantung dari device yang kalian pakai. Jadi support sampai dengan 8K. Nah, ini untuk pengaturan stabilisasinya. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tes di order ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes. Yang pertama kita coba untuk foto di malam hari. Kali ini auto net sight-nya aktif ya. Ini mode malam biasa teman-teman. Langsung kita shoot ke arah pohon ya. Oke, masih memproses. Ini saya tanpa menggunakan tripod ya teman-teman. Jadi HP hanya saya pegang menggunakan tangan kosong. Dan seperti ini hasilnya. Meskipun tanpa tripod dan menggunakan mode malam biasa, hasilnya sudah sejernih ini teman-teman. Detailnya mantap.
warnanya juga enak dipandang, tidak over saturasi ya. Jadi sangat-sangat detail untuk hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba lensa ultrawide-nya ya, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk lensa ultrawide ya, di kondisi yang cukup terang teman-teman. Kalau tadi kondisi low light, sekarang kondisi terang ya. Selanjutnya kita coba untuk lensa utamanya dengan objek yang sama. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk beberapa sampel foto yang lain yang diambil di malam hari ya teman-teman, baik di lensa utama maupun lensa ultrawide di beberapa kondisi. Selanjutnya kita coba untuk mode potretnya, kita coba objek orang ya, apakah aman ya, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk foto di malam hari mode potret ya, warna kulit aman banget teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih pengetesan di siang hari. Kita coba objek makronya terlebih dahulu ya. Kita coba objek bunga teman-teman. Oke, langsung kita shoot. Oke, dan seperti ini hasilnya. Jadi untuk watermarknya juga aman banget ya, nggak ada bug teman-teman. Selanjutnya kita coba mode potret dengan objek selain orang, apakah work ya. Karena biasanya mode potret kalau untuk objek selain orang itu biasanya nggak bisa. Namun di Gcam ini kita coba ya. Oke, dan seperti ini hasilnya. Jadi work banget ya teman-teman. Jadi untuk mode potretnya work juga di objek selain orang. Kita coba lagi. Oke, langsung kita shoot. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini beberapa sampel foto yang lain ya, di berbagai kondisi. Selanjutnya kita coba untuk live fotonya atau top shootnya. Jadi untuk menggunakan mode live foto, silakan dinonaktifkan untuk watermarknya ya. Hasilnya seperti ini. Kalau watermarknya on, maka fitur ini nggak work ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.